Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aman maka siapakah adzlamu yang lebih zalim, lebih menganiaya, mimman daripada orang iftara yang berbuat yang ngarang ya, iftara yang berbuat ngarang. Allah atas Allah kadiban kebohongan, atau kadzdzaba atau membohongkan bi ayatihi ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an. Ngarang kepada Allah satu kebohongan itu apa? Yaitu ngarang bahwa Allah itu punya sekutu. Maksudnya seperti itu. Innahu sungguhnya la yuflihu tidak beruntung al-mujrimuna orang-orang yang berbuat jahat, yaitu orang-orang musyrik. Wa ya'buduna dan mereka menyembah orang-orang musyrik itu. Mereka menyembah min dunillahi dari selain Allah. Menyembah ma perkara la yadurruhum yang tidak membahayai mereka. Bila mana mereka tidak menyembahnya, itu sesembahan itu tidak akan membahayai mereka. Wala yanfa'uhum dan tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Walaupun mereka menyembah habis-habisan pun tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna dan mereka berkata, haulai mereka sesembahan itu syufa'auna adalah pembela-pembela kami indallah di sisi Allah. Qul katakanlah Muhammad kepada mereka, atudabbi'una Allah, apakah kalian semua memberitahu Allah bima dengan perkara la ya'lamu yang Allah tidak tahu fis samawati di langit-langit sana, wala fil ardi dan tidak pula tahu di bumi. Ini istifham tapi maksudnya mengingkari. Apakah kamu memberitahu perkara yang Allah yang belum tahu? Perkara yang ada di langit dan di bumi Allah belum tahu gitu ya. Bertanya tapi maksudnya ingkar. Ya gimana kalau kamu itu anggapan Allah enggak tahu itu loh. Sehingga kamu mengatakan ini loh sekutunya Allah. Ini Allah belum tahu tak kasih tahu. Lho ngono. Ngawur aja. Kalau Allah mengatakan Allah tidak punya sekutu, Allah satu tidak punya sekutu, ya itu yang benar. Jangan ngarang sendiri. Subhanahu maha suci Allah. Wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Maha suci dan maha tinggi maksudnya maha jauh dan maha bersih. Amma dari apa yusyrikun yang mereka sekutukan dengan Allah. Wa ma kana dan tidak ada annasu manusia illa ummatan, kecuali hanyalah umat, satu umat wahid yang satu. Agamanya umat ini satu, yaitu agama Islam, mulai Nabi Adam sampai sekarang ini, atau mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh, atau mulai Nabi Ibrahim sampai zamannya datangnya kesyirikan di Mekah itu, kalau di Mekah itu, yaitu zamannya Amr ibn Luhai, yang dia ini datang dari negeri Sam membawa berhala, dan Amr ibn Luhai berkata, Amr ibn Luhai itu raja Mekah, membawa berhala ini, dikasih tahu orang-orang Mekah, ini loh orang-orang Sam itu menyembah ini kita cocok, ini dibuat sesembahan di sini. Itulah mulai kesyirikan ada di tanah Mekah. Fakhtalafu maka mereka berselisih, sebagian masih tetap dengan agama Islam dan sebagian jadi kafir mengsekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaula kalimatun, kalau bukan karena keputusan sabaqat yang telah lewat mir rabbika dari Tuhanmu, yaitu mereka tidak langsung diadab ketika berbuat syirik itu, yaitu tidak adab nanti dikasih waktu, diadab nanti di akhirat. Laqudiya, tentu saja akan diputusi bainahum di antara mereka di dunia ini, langsung diputusi. Dah, yang Islam selamat, yang kafir hancur. Tapi mereka dikasih waktu. Orang-orang kafir dikasih waktu taubat. Siapa tahu mau taubat? Siapa tahu dapat hidayah. Fima di dalam perkara, fihi di dalam laqudiya bainahum fima dalam perkara,
fihi di dalam ma yakhtalifun mereka fima dalam perkara itu yakhtalifun mereka berselisih, yaitu urusan agama ini, sehingga mereka diputusi untuk diazab, dihabisi sama Allah SWT. Wa yaquluna dan mereka berkata, laula unzila yau diturunkan alaihi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatun ayat min rabbih dari Tuhannya seperti nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kayak seperti tongkat Nabi Musa yang jadi ular, dari tongkat jadi ular, dari ular jadi tongkat. Nah, seperti apa itu unta Nabi Saleh, dari batu keluar unta. Nah, dari unta masuk batu. Nah, anaknya kan masuk batu lagi. Anaknya unta yang sebelah itu. Itu kan keluar dari batu, unta hamil. Nah, terus beranak, kemudian susunya diminum semua orang seluruh kampung. Sudah nyukupi semua kampung. Sehingga orang kampung itu sehari minum susu dan sehari itu minum terus akhirnya giliran begitu. Mereka itu kalau mereka situ ada mata airnya dikira sehari untuk unta, sehari untuk orang kampung. Sehingga ketika orang kampung tidak minum mata air di situ itu bagi giliran unta, mereka minum susu unta. Fakul maka katakanlah, innamal ghaibu sungguhnya ghaib, sungguhnya perkara datangnya ayat itu atau mukjizat itu adalah urusan ghaib. Lillahi bagi Allah. Itu urusan ghaib, itu kepunyaan Allah. Aku ini hanya diutus oleh Allah untuk menyampaikan. Seperti itu. Baginda Nabi itu hanya diutus untuk menyampaikan. Kalau urusan nurunkan mukjizat itu Allah. Aku enggak bisa apa-apa. Nah, baginda Nabi enggak bisa apa-apa. Fangtadiru maka tunggulah datangnya siksa kalau kalian tidak mau beriman. Ini sungguhnya aku mesti kalian minal mungtadirin, termasuk golongannya orang yang sama-sama nunggu. Ayo kita bareng-bareng tunggu sampai datangnya siksa aja. Wa idza adakna bila kami rasakan annasa manusia rahmatan rahmat. Maksudnya kita beri rahmat berupa hujan atau kesuburan, ma'mim ba'dud dharra daripada keadaan paceklik, ya, masadhum maka mengenai mereka, masadhum yang mengenai mereka. Idza lahum tiba-tiba bagi mereka makrun tipu daya fi ayatin dalam ayat-ayat kami. Mereka itu setelah dikasih rahmat, dikasih hujan, sebelumnya kekeringan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wes susah sekali. Begitu dikasih rahmat, itu malah mengkufuri ayat-ayatnya Allah, membohongnya ayat Allah. Qul katakanlah Muhammad kepada mereka, Allah asra'u makran, lebih cepat tipu dayanya, maksudnya lebih cepat memberi balasannya kepada mereka. Inna rusulana sungguhnya para utusan kami yaitu para malaikat hafadzah yang ketubuna mereka menulis, mereka sama menulis matam kurun apa yang mereka buat dibudayakan. Manusia itu begitu. Kalau sudah bingung nanti ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau sudah enak lupa. Kalau sudah enak itu sudah lupa. Makanya dunia itu membuat lupa. Jangan senang dunia. Jangan senang dunia. Nah, saya ini orang alim loh Pak. Kalau orang alim itu dunia banyak pun enggak masalah. Kata siapa? Kata siapa? Itu para raja-raja yang dulunya itu pelajar-pelajar yang hebat itu loh, setelah dapat dunia dan pangkat dunia itu jadi orang-orang zalim loh. Jadi orang-orang zalim. Kata siapa? Jadi orang itu, orang yang kelihatannya alim saja sudah dapat pangkat dunia itu kealimannya bahkan ilmunya pun jadi untuk dunia. Makanya banyak diceritakan oleh Ibnu Saqo, oleh para ulama mengenai Ibnu Saqo, seorang yang alim, orang pinter.
Tapi ilmunya ini bukan mendatangkan hidayah. Tapi ilmunya ini justru menyesatkan dia sehingga ketika mau sowan kepada Syekh Yusuf Al-Hamadani, yaitu seorang wali pada waktu itu, maka dia berpikir dalam hati, bahkan ngomong juga sama temannya, akan aku tanya nanti Syekh Yusuf ini dengan masalah-masalah sampai belangkemen gak iso jawab, biar sampai gak bisa jawab, saking pinternya Ibnu Sakhain. Maka akhirnya apa? Ketika datang di rumahnya Syekh Yusuf, maka Syekh Yusuf ini terkenal orangnya bisa menghilang. Jadi bisa datang mendadak dan hilang mendadak katanya. Nah, tahu-tahu Syekh Yusuf langsung muncul di depan mereka, langsung berusaha tuding. Saya melihat di kepalamu itu kok ada api kekafiran ya katanya. Tak lama kemudian setelah pulang, maka apa yang terjadi? Dia inilah akhirnya murtad, keluar dari Islam. Ketika dia jadi duta besar di negeri kafir, sampai di duta besar, maka dunia itu hati-hati. Orang itu lebih baik menjauhi daripada orang itu nanti sampai terkena fitnahnya. Lebih baik itu orang itu menjauhi. Belum tentu kamu kuat. Kalaupun kuat, ya kalau kamu kuat, urusannya berat. Kalaupun kuat, kamu urusannya berat. Kalau kamu nggak kuat, ya jelas sudah genah, nggak usah dibahas. Kuat ya akhirnya rusak. Yang kuat saja ya kira-kira nggak rusak aja, itu urusannya berat itu nanti. Urusannya berat. Maka Sayyidah Aisyah berkata kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu gara-gara harta yang dipunyai oleh Abdurrahman bin Auf pada beliau ini salah satu asyraf mubasysyarah bil jannah, ya tak? Maka beliau mengatakan nanti kamu masuk surga itu dengan saking banyaknya urusan dunia. Kamu akan dengan merangkak katanya. Maka sampai Abdurrahman dengar hadis ini, keluarkan semua hartanya sampai habis, semoga akan meringankan hisabku nanti di akhirat katanya. Orang takut, makanya hati-hati. Ini bisa ceritakan. Kalau orang itu ketika enak, dalam kondisi banyak hujan, dalam kondisi kesuburan, dalam kondisi kenikmatan, mereka itu kufur. Mengkufuri nikmat-nikmat Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah, jauh dari agama. Padahal asalnya ketika dalam kondisi melarat, dalam kondisi ya Allah, dungo gak karu-karuan, minta pertolongan. Begitu ada enak, hilang lagi untuk taatnya. Ya seperti itu. Coba lihat ya, orang sekitar kamu kan juga seperti itu. Siapa yang paling seru wakaf ke masjid? Hitung itu orang di mahalah itu. Mereka yang duitnya sedikit. Siapa yang paling jauh di masjid dan paling susah dijauhlahi? Mereka yang duitnya banyak. Betul nggak? Nah, kalau ngomong orang dakwah mesti ditanya, waduh, orang duitnya banyak, nggak mau ke masjid itu. Kalau orang nggak pada punya duit ke masjid itu ringan, ada aja. Siap berangkat. Nah, kalau orang duitnya banyak, udah sudah ke masjid sudah susah itu, abot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad wa ala Allahumma aslih sayyidina Muhammad wa alih lana qulubana sayyidina Muhammad. Allahumma ansur sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.